Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hima dimanapun kalian berada, saya Elis Anissa Nurjana akan menemani kalian dalam episode 3 Mapres Mahasiswa Berprestasi D3 Keperawatan. Oke, nggak terasa nih ya, kita sekarang udah masuk di episode 3 podcast Mapres ini. Setelah di episode pertama yang narasumbernya itu Kang Ali Fatur Rahman, kemudian episode kedua yang narasumbernya itu Teh Mega Diana. Kira-kira di episode ketiga ini siapa ya yang akan jadi narasumbernya? Yang jelas beliau ini yang menjadi juara kedua dalam lomba esai yang diadakan oleh Universitas Veteran Jakarta. Kira-kira siapa nih ya? Yap, benar banget, Teh Syarifah Indriana. Halo Teh Syarifah, apakah sudah bergabung dengan saya? Halo Teh. Oke, Teh Syarifah, dipersilahkan nih untuk memperkenalkan dirinya agar sahabat Hima yang sedang mendengarkan podcast ini bisa mengenal Teh Syarifah. Mangga Teh Syarifah. Oke, perkenalkan nama saya Syarifah Indiana Purbaningrum, panggil aja Syari kalau misalkan kepanjangan ya. Oke, Teh Syari ya. Terus saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2B, asal saya dari Garut. Oke, Teh Syarifah ini ternyata orang Garut ya. Kalau nggak salah Garut itu terkenal dengan oleh-oleh khasnya yaitu dodol Garut. Bener nggak Teh? Boleh nih, mungkin nanti ya kalau Teh Syarifah pulang kampung terus balik lagi ke Cimahi bawa oleh-olehnya dodol Garut. Oke, ditunggu ya Teh ya. Oke Teh Syarifah, Masya Allah banget nih ya, Teh Syarifah ini kan jadi juara 2 dalam lomba esai yang diadakan oleh Universitas Veteran Jakarta. Dari sekian banyak peserta nih ya Teh ya. Kira-kira gimana sih perasaan Teh Syarifah waktu itu pada saat diumumkan kejuaraan dan ternyata nama Teh Syarifah itu ada di sana gitu dengan predikat juara kedua dalam lomba tersebut. Gimana nih perasaannya? Perasaannya yang pasti paling pertama mah kaget ya, nggak nyangka aja gitu. Nama saya kepanggil, awalnya kan senang gara-gara nama Teh Nurul yang bareng-barengan terus ngerjain esainya. Ternyata kedua pas juara 2 diumumin, saya tetap gak nyangka aja seneng dan di luar ekspektasi gitu ya Teh. Oke. Kira-kira apa sih Teh alasan pertama Teh Syarifah ini memutuskan untuk aku mau ikutan lomba ini gitu? Apakah keinginan dari diri sendiri ataukah mungkin didaftari sama temen nih Teh? Yang pastinya keinginan diri sendiri ya. Terus alasannya sebenarnya nggak ada alasan, cuma alasannya pengen ikut lomba aja gitu. Karena lombanya yang ada banyak ya, kayak esai ya, udah esai, askep nih. Tapi yang ngerasa askep adalah rambut gitu bisa. Terus poster, lihat yang udah duluan daftarin poster, kayak mereka lebih jago lah daripada saya. Terus nyanyi udah nggak ada bakatnya sama saya juga lebih memilih buat yaudahlah nggak daripada nggak ada lagi. Oke, berarti memang alasannya itu karena keinginan diri sendiri gitu ya. Dan memang kalau udah keinginan diri sendiri itu menjalaninya juga kayak lebih senang gitu ya Teh. Dan alhamdulillah ternyata karena memang senang gitu, jadi alhamdulillah hasilnya juga memuaskan gitu ya Teh. Wah, oke, kira-kira apa sih Teh yang membedakan karya Teh Syarifah yang dalam bentuk esai ini dengan karya yang lain gitu, sehingga esai punya Teh Syarifah ini bisa jadi juara dalam lomba tersebut? Kalau soal itu sih nggak tahu juga ya, kan yang menilai bukan dari kita, yang menilai dari juri-jurinya. Terus nggak tahu juga esai-esai yang lain kayak gimana. Tapi yang saya rasa sih, kan esai itu nggak cuma dari pendapat sendiri ya, ada data-datanya juga. Mungkin dari kelengkapan data, terus kesesuaian dengan apa yang jadi persyaratannya, kayak gitu mungkin itu yang jadi tambahan. Jadi kuncinya itu intinya data-datanya harus lengkap, kemudian juga sesuai dengan persyaratan yang dikasih sama jurinya gitu ya Teh. Oke. Mungkin bisa di-spill nih Teh tema yang kemarin Teh Syarifah pakai gitu. Kemudian bisa sedikit diceritakan juga karya esai Teh Syarifah ini menceritakan tentang apa aja gitu. Kalau esai yang pertama kan ada 2 tahap ya. Yang esai yang pertama tuh kita bebas mengambil tentang apapun, atau misalkan karya kita yang udah pernah dilombain juga bebas, boleh. Untuk yang tahap pertama ini
Saya ngambil tema tentang demensia. Wah, berarti tahap pertama ini mengambil tentang demensia, tentang Ya, lansia, yang sesuai dengan program unggulan prodi kita ya, media keperawatan. Oke, untuk tahap keduanya Teh tentang apa nih? Untuk tahap 2 tuh kan udah ditentuin ya sama pihak panitianya Ya. tentang semangat bela negara generasi milenial. Terus untuk subtema juga udah ditentuin juga ya apa aja yang harus dimasukin, kayak peran mahasiswa tentang peran mahasiswa keperawatan dalam bela negara, terus semangat bela negara itu apa. Oke. Berarti banyak lah. Ya, kalau untuk tahap 2 ini sudah ditentukan untuk tema dan subtemanya. Jadi Teh Syarifah tinggal mengembangkan gitu ya. Mengembangkan terus ngambil judul yang tepat buat hasil karya sendiri. Jadi penasaran nih Teh, mungkin boleh lah ya nanti saya baca esai Teh Syarifah. Nanti di-share ya. Oke. Ngomong-ngomong masalah karya nih Teh Syarifah ini sejak kapan sih udah mulai suka berkarya dalam bentuk tulisan gitu, mungkin cerpen kah atau esai atau yang lain gitu, apakah dari kecil atau mungkin baru sekarang gitu Teh? Kalau soal tulisan-tulisan mungkin kalau yang berbarisnya sih mulai dari SMA ya. Dulu SMA suka bikin cerpen, dulu juga emang ada tulis cerpen juga ya dari sekolah. Kalau misalkan suka baca-bacaan kayak gitu dari kecil emang suka tuh baca-bacaan kayak cerpen, terus kalau nggak cerita novel suka. Berarti emang udah dari kecil gitu ya. Berarti sekarang tinggal mengembangkan gitu ya Teh. Oke, Teh Syarifah, kita ke pembahasan lain nih ya. Teh Syarifah ini sekarang aktif di organisasi kan ya. Nah, ikut di organisasi apa sih? Di internal yang di kampus maupun yang eksternal gitu? Untuk internal mungkin saya ikutan Hima sama UPMI. Untuk eksternal enggak sih, untuk eksternal nggak ada. Cuman jadi relawan lansia aja yang itu juga kan dari pihak kampus juga kan. Masih dari kampus ya. Luar biasa banget nih di organisasi internal yang ada di Stikes. Teh Syarifah ikut 2 organisasi besar yaitu Hima dan UPMI ya. Nah, gimana sih cara Teh Syarifah ini untuk bisa memanage waktu gitu, untuk bisa mengatur supaya bisa seimbang gitu Teh antara kuliah, kemudian organisasi dan juga prestasi tentunya. Untuk itu mungkin saya juga masih belajar ya, untuk memanage waktunya kayak gimana. Tapi kalau untuk sekarang tuh saya lebih memilih yang pertama prioritas, yang kedua lebih penting mana dulu gitu untuk didahulukan. Berarti intinya Teh Syarifah ini lebih mendahulukan mana yang lebih prioritas gitu ya. Mungkin bisa nih sahabat Hima juga meniru gitu tips yang dikasih Teh Syarifah untuk mendahulukan mana nih yang lebih prioritas gitu ya. Nah, Teh Syarifah kira-kira seberapa penting sih organisasi dalam dunia perkuliahan menurut Teh Syarifah ini? Penting banget malah, karena kan kadang ada nih beberapa orang yang memang punya keahlian mau dari bicara, pokoknya hal-hal yang sebenarnya dia tuh punya bakat, tapi karena pertama bingung ngembangin di mana, terus cara ngembanginnya kayak gimana, itu tuh kalau misalkan kita di organisasi lebih ke asah gitu. Asalkan memang sesuai sama organisasi yang kita ikuti. Dari hal-hal kayak gitunya sebenarnya nggak mau, tapi karena cuma pengen ikut aja itu susah kalau kayak gitu. Jadi intinya ketika kita udah berani masuk organisasi, skill dalam diri kita itu secara nggak langsung bisa terasah gitu ya. Gini ya, ketika ada seseorang ya yang sebenarnya dia itu punya skill tapi nggak mau mengasah gitu ya, dan nggak mau memanfaatkan peluang yang ada. Seperti misalnya nih, ada lomba tapi dia tuh nggak mau ikutan lomba tersebut dengan alasan nggak pede gitu, kemudian juga takut gagal. Nah, kira-kira nih ada nggak sih tips dari Teh Syarifah untuk sahabat Hima yang sedang mendengarkan supaya bisa gitu mengesampingkan perasaan nggak pede itu, kemudian juga mau mencoba dan nggak takut gagal nih Teh? Kalau soal itu saya juga termasuk orang yang awalnya nggak pede ya. Nah, iya sama saya juga. Terus mungkin kayak lingkungan sekitar juga berpengaruh. Benar banget. Ya, buat anak kayak gitu. Dari teman-temannya kayak
kamu tuh sebenarnya punya bakat, dibantu gitu, kayak kalau misalnya ada lomba bisa tuh diarahin atau enggak, kalau enggak didaftarin, bisa didaftarin duluan. Jadi ya kan nggak secara langsung si orangnya tuh mau nggak mau harus ngikutin si lomba itu karena udah didaftarin. Makin lama kan sekali 2 kali lomba mulai mau tuh terus-terusan untuk mengasah bakatnya. Jadi intinya itu lingkungan dan atau teman-teman kita juga sangat berpengaruh gitu ya dalam mengasah soft skill kita gitu ya Teh. Oke, Teh Syarifah nih udah nggak terasa ya kita udah ngobrol panjang lebar dari tadi. Nah sekarang kita udah ada di penghujung acara gitu Teh. Nah sebagai penutup nih, ada nggak sih quotes atau kata-kata motivasi gitu ya buat sahabat Hima supaya bisa tetap semangat gitu dan terus mau berkembang? Oke, kalau buat itu ini buat motivasi saya sendiri ya sebenarnya. Iya boleh. Kayak lakuin apa yang kamu mau, tantang diri sendiri untuk lebih baik, terus latih terus soft skill kamu. Kalau capek, kalau ngerasa stres sama beban yang udah kamu lakuin, istirahat. Yang penting jaga kesehatan mental, jangan sampai hal-hal yang bikin mental kamu down itu mempengaruhi kegiatan kamu selanjutnya, terus mempengaruhi juga apa yang kamu kerjakan gitu. Oke, keren banget nih Teh. Wah, luar biasa sahabat Hima nih dapat motivasi dari Teh Syarifah. Intinya kita itu kalau capek jangan nyerah tapi istirahat gitu ya, dan kalau bisa setiap hari itu setiap saat kita harus mau berproses untuk berkembang. Oke. Teh Syarifah, sekarang nih kita jargon dulu ya di penghujung acara. Boleh. Biar semangat nih sahabat Hima yang mendengarkannya juga. Kalau saya bilang Hima D3 Keperawatan, Teh Syarifah bilang bersama pasti bisa. Gitu ya Teh ya. Ready ya Teh ya? Siap. Oke, Hima D3 Keperawatan bersama pasti bisa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.